Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarif Sri Hidayat. Saya mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2021 jurusan Ekonomi di Universitas Pasundan, Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya, terima kasih, semangat sekali. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran ekonomi. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kalian harus tetap menjaga kesehatan karena ini masih pandemi ya. Tetap jaga, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak dan lain-lain. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar aktivitas pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Bapak mau istri untuk memimpin doa. Tempat duduk siap gerak sebelum belajar. Marilah kita baca doa. Doa mulai. Beri salam kepada Bapak Guru. Apakah hadir semua hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya? Ya. Baik, alhamdulillah kalau hadir semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan selalu tetap mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga lingkungan karena lingkungan yang bersih membuat belajar kita nyaman. Coba perhatikan di sekeliling kalian, apakah masih ada sampah? Kalau ada sampah silahkan dibuang ke tempat sampah. Baik anak-anak, ini adalah materi yang nanti akan kita pelajari tentang pasar. Tentang pasar, Bapak ingin tahu apakah kalian masih mengingat tentang pembelajaran minggu kemarin? Masih ya? Yaitu tentang permintaan dan penawaran. Pertanyaannya, coba siapa yang bisa menjelaskan tentang hukum
permintaan. Siap, saya Pak. Baik, istri silakan. Hukum permintaan yakni ketika suatu harga barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, saat harga barang yang diminta naik, maka permintaan akan turun. Baik, bagus sekali istri. Yang kedua, siapa yang bisa untuk menjelaskan tentang hukum penawaran? Siap, saya Pak. Baik, silakan Adrian. Ya, izin jawab Pak. Siap. Hukum penawaran adalah semakin tinggi harga barang, semakin banyak pula jumlah yang ditawarkan Pak. Dan sebaliknya, semakin rendah harga barang, jumlah yang ditawarkan juga akan semakin sedikit. Cukup. Baik, terima kasih Adrian. Jawaban kalian semua cukup bagus. Alhamdulillah kalian masih mengingat pembelajaran minggu kemarin. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini tentang pasar tradisional, pasar modern, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar e-commerce. Ini pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021. Ini adalah kompetensi dasarnya di 3.4, keseimbangan pasar dan struktur pasar. Ini adalah kompetensi dasarnya. Maaf. Yang pertama, mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kualitas keseimbangan pasar. Ini model pembelajarannya. Model pembelajaran tentang problem based learning. Pendekatannya saintifik dan feedback. Apa sih problem based learning ini? Problem based learning ini adalah model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk aktif dan mandiri dalam mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan suatu masalah. Pembelajarannya yang pertama mengidentifikasi pengertian pasar, yang kedua mengidentifikasi peran pasar dalam perekonomian, yang ketiga mengidentifikasi macam-macam pasar, yang keempat adalah mengidentifikasi bentuk dan struktur pasar, dan yang kelima adalah menyajikan cara lisan dan tulisan dari hasil diskusi tentang perubahan harga dan kualitas keseimbangan pasar. Baik, kita mulai. Kalian mengamati sebuah video. Itu supermarket biar ada. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Kak Bella. Dari kisah tadi, kira-kira siapa ya di antara kalian yang rajin anterin mamanya ke pasar? Kira-kira kalian suka kemana nih? Pasar tradisional atau pasar modern seperti supermarket? Ayo, kalau kakak sih ya suka belanja di mana aja, yang paling penting itu harganya murah. Tapi ya teman-teman, secara general kalian sudah paham belum pengertian dari pasar? Kalau berbicara soal pasar, pastinya kita tahu ya teman-teman, kalau pasar itu merupakan tempat untuk membeli barang apa saja yang kita butuhkan. Jadi kita bisa mengartikan pasar sebagai tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli untuk melakukan jual beli barang dan jasa. Oh iya, untuk informasi tambahan, penjual juga kita sebut sebagai produsen teman-teman, dan untuk pembeli kita sebut konsumen. Nah, jadi itu ya pengertian dari pasar. Tapi tunggu dulu teman-teman, karena sekarang zaman udah berkembang sangat amat luar biasa,
Dimana teknologi benar-benar canggih banget kayak sekarang, kita bisa beli apa aja hanya melalui smartphone kita aja ya. Tinggal klik terus barang akan sampai di depan rumah kita. Dari penjelasan itu, maka pengertian pasar udah gak sebatas suatu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli aja secara langsung ya, seperti pasar tradisional atau supermarket. Tapi saat ini pasar menjadi tempat bertemunya antara penjual dan pembeli secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa. Tentunya kalau pasar yang penjual dan pembelinya bertemu secara langsung seperti pasar tradisional atau pasar modern, komunikasi bisa dilakukan secara langsung untuk mengetahui penjelasan lengkap tentang produknya. Namun kalau pasar yang penjual dan pembelinya tidak bertemu langsung seperti online shop ya, penjual dan pembeli ini bisa berkomunikasi melalui chat di media sosial teman-teman, seperti yang suka kalian lakuin kan kalau sedang berbelanja online. Wah, kayaknya teman-teman semua udah paham banget ya pengertian dari pasar ini. Tapi biar makin jelas, kakak akan sebutkan juga deh syarat-syarat terjadinya pasar. Apa aja ya? Ada yang terlibat kan teman-teman? Yaitu ada penjual, ada pembeli, tersedianya barang yang diperjualbelikan, dan terjadinya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Nah, biasanya kesepakatan harga ini terjadi melalui proses tawar-menawar terlebih dahulu teman-teman. Dan ketika penjual dan pembeli setuju dengan harga yang tawar tersebut, maka terjadilah kesepakatan bagi pembeli untuk membayarnya. Dan biasanya ini hanya terjadi di pasar tradisional aja nih teman-teman. Gimana teman-teman? Sudah benar-benar paham kan pengertian dari pasar? Yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung ataupun tidak langsung untuk melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa. Selain itu juga ternyata ya, pasar juga memiliki peran di teman-teman. Wah, apa aja ya peran pasar? Coba yuk cek video selanjutnya. Dadah. Oke, baik. Setelah kalian melakukan pengamatan dari hasil video tadi, selanjutnya pertanyaannya buat kalian adalah apa yang kalian dapat dari hasil pengamatan tentang video pembelajaran tadi? Saya Pak. Iya, silakan Bapak. Pasar adalah tempat bertemunya secara langsung penjual dan pembeli. Pasar adalah tempat bertemunya secara langsung antara si penjual dan pembeli. Baik. Yang selanjutnya adalah tugas diskusi kalian. Kelompok 1 berdiskusi tentang pengertian struktur pasar tradisional, kelebihan dan kelemahannya. Kelompok 2 berdiskusi tentang pengertian dan struktur pasar modern. Kelompok 3 berdiskusi tentang pengertian dan struktur pasar monopoli, kelebihan dan kelemahannya. Kelompok 4 berdiskusi tentang pengertian dan struktur pasar oligopoli, kelebihan dan kelemahannya. Dan kelompok 5 berdiskusi tentang pengertian dan struktur pasar e-commerce, kelebihan dan kelemahannya. Jelas ya? Jelas. Untuk tugasnya, silakan untuk kalian berdiskusi bersama kelompok masing-masing, memulai mengumpulkan sebuah informasi sampai ke pemecahan masalah tersebut. Kemudian, apabila kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya, maka kelompok 2, 3, 4, dan 5 mengajukan sebuah pertanyaan, tanggapan, atau komentar. Begitu dan seterusnya. Baik. Ada yang ditanyakan? Pak. Baik, silakan aja. Kenapa? Apakah boleh searching di internet untuk mencari informasi? Silakan, boleh. Sangat boleh sekali, kalian boleh menggunakan media internet, buku, dan sebagainya untuk pengumpulan informasi. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Cukup. Baik.
Silakan berdiskusi. Ya, waktu berdiskusi telah selesai. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok lain. Pada kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi diwakili oleh teman kelompok saya, Ali. Pasar tradisional adalah suatu bentuk pasar di mana dalam kegiatannya atau proses transaksinya masalah. Pasar tradisional adalah suatu bentuk pasar di mana dalam kegiatannya atau proses transaksinya masih dilakukan secara tradisional, yaitu penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan tawar menawar harga suatu barang atau jasa.
Ciri-ciri pasar tradisional. Pasar tradisional memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya: 1. Adanya sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli. 2. Pasar tradisional memiliki dibangun dan Teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ya, apa yang menjadi penyebab pasar tradisional kurang berkembang dibandingkan dengan bentuk pasar yang lain? Baik, izin menjawab. Ada 3 hal yang menjadi penyebab pasar tradisional kurang berkembang. 1. Kondisi pasar yang bau dan kotor. 2. Akses barang yang dapat oleh pasar tradisional. 3. Modal sangat kecil. Baik, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi tadi yang tadi kami diskusikan. Pasar monopoli didefinisikan sebagai bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang sangat dekat. Ciri-ciri pasar monopoli: 1. Hanya ada satu penjual. 2. Terdapat banyak pembeli. 3. Produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti yang dekat. Yang keempat, terdapat hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Kelebihan pasar monopoli: perusahaan monopoli selalu berusaha melakukan pengembangan produk melalui perusahaan monopoli harus dikontrol dan diawasi negara. Kekurangan pasar monopoli: monopoli berkuasa dalam penentuan jumlah produksi yang berdampak pada ketersediaan produk untuk konsumen. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya? Bertanya, Kak. Baik. Mengapa PT Pertamina disebut pasar monopoli? Jelaskan menurut kelompok Anda. Tolong dijelaskan, Kak. Terima kasih. PT Pertamina bisa disebut pasar monopoli karena PT Pertamina menguasai pasar minyak pelumas yang ada di Indonesia, dan hak monopoli ini didapat dari pemerintah karena PT Pertamina merupakan salah satu BUMN yang bekerja sesuai dengan undang-undang yang ada, yaitu penguasaan aset vital negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, baik. Izin mempresentasikan, Kak. Pasar e-commerce adalah sebuah model bisnis baru yang melibatkan individu atau perusahaan untuk melakukan kegiatan jual beli di internet. Ciri-ciri pasar e-commerce atau online: aktivitasnya yang tidak jauh dari perangkat komputer, termasuk tablet, ponsel pintar, ataupun laptop. E-commerce juga menyediakan berbagai layanan layaknya toko-toko di dunia nyata. Dan kelebihan pasar e-commerce: kedua, melebarkan jangkauan atau global reach. Ketiga, meningkatkan customer loyalty. Keempat, meningkatkan supplier management. Kelima, dan kekurangan pasar e-commerce adalah: yang pertama, pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyikapi semua informasi rahasia tersebut pada pihak-pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Dan yang kedua, kehilangan kesempatan bisnis karena mengganggu pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam. Ketiga, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalnya, seorang hacker yang berhasil membobol sistem perbankan, setelah itu dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Keempat, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ini dikarenakan. Baik, ada yang ditanyakan? Ingin bertanya, Kak. Apa hambatan yang terjadi pada saat ini tentang pasar e-commerce? Mohon penjelasan, terima kasih. Ya, baik. Izin jawab ya, Kak. Menurut kami ada 3 hambatan saat ini tentang pasar e-commerce atau pasar online.
Yang pertama, akses internet Kak, karena tidak semua daerah Indonesia terkoneksi internet. Dan yang kedua, logistik. Saat ini masih kurang untuk jasa pengiriman barang ke seluruh wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, pembayaran Kak, sistem pembayaran yang masih terbatas. Itu Kak. Baik, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian tadi berdiskusi dan hasilnya kalian presentasikan semuanya, ini adalah kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah keseimbangan pasar dan struktur pasar, di mana harga kesepakatan antara pembeli dan penjual ini ya terbentuk dari hasil tawar-menawar, suatu permintaan dan penawaran, mematik pembeli dan penjual untuk melakukan suatu proses tawar-menawar untuk mendapatkan harga pasar atau harga keseimbangan. Jadi terbentuknya harga keseimbangan itu akibat dari suatu proses tawar-menawar. Ketika kalian tawar-menawar dalam suatu pasar, maka terbentuklah nanti harga kesepakatan dari harga pasar tadi. Artinya terbentuklah nanti harga keseimbangan. Oke. Selanjutnya kita tes formatif dengan menggunakan PC. Siapkan handphone kalian dan terkoneksi dengan internet. Yang ada aja ya. Bapak akan siapkan terlebih dahulu. Kalian berkompetisi untuk semakin cepat semakin lebih bagus. Untuk tes formatif ini Bapak menggunakan media quizzes. Kita mulai. Ya, Fatma dan Sri Dona. Easy. Di rekam sah. Rekam sah. Ini yang anak-anak. Boleh. Awas sekali yang global. Sementara Fatma, Sri Dono, Reni, dan Siti. Siapa ini? Siti Salsabila disusul oleh Rizky. Yuk yang masih lu. Langsung menyalip Muhammad Rifali. Salah ya yang jago gitu ya. Tahu.
Dari Fatma untuk peringkat pertama, beri tepuk tangan. Muhammad Rivaldi untuk di peringkat kedua. Peringkat ketiga, Eni dan Siti Salsabila. Peringkat 4 dan 5, Rizky. 6. Kalau kamu di mana? Di situ. Hendrian. Di Paripurna. Tinggalan, aduh. Tinggalan. Jangan bawa Oke lah. Inilah hasilnya dari 20. Oh, masih ada juga yang mengerjakan. Masih 22. Ya. Oh, Adrian peringkat terakhir ya. Mudah-mudahan saya. Adrian itu betulnya berapa dia? Enggak. Saya ngasih kesempatan untuk Anda untuk menang. Udah. Boleh. Fatma 1 ini naik podium 3 orang. Muhammad Rivaldi yang lain jalan-jalan semuanya. Yang lainnya mana jalan-jalan. Nanti ada Adrian yang paling ke belakang, dia jalannya di belakang banget dia. Oke, terima kasih. Oke. Setelah kalian tadi melakukan tes formatif dengan media kuisis, hari ini Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian belajar hari ini menyenangkan. Semua dapat pembelajaran hari ini bisa diterima dan bisa jadi sebuah pengetahuan yang memang positif buat kalian untuk kemajuan kalian. Tidak banyak lebar, Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 1 Pemarayan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.